mungkin boleh kenalan dulu nih. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Aisyah dengan NRP 50101111129, bisa panggil Ais. Oke, nanti di film ini Mbak Ais berperan sebagai apa ya? Jadi di sini aku berperan sebagai manajer dari divisi partnership. Oke, kalau misalkan sebagai manajer itu nanti karakternya gimana ya Mbak? Nah, jadi aku sebagai manajer di sini berperan sebagai mediasi di antara masalah yang dialami oleh staf kami di divisi partnership. Oke deh, makasih Mbak Ais. Halo, kamu boleh kenalan dulu nih, kamu siapa? Terus NRP berapa? Oke, halo semuanya, kenalin, aku Floren dari Aliza Fahrudin dengan NRP 5010221015. Terus, Kalau boleh tahu, kamu nanti berperan sebagai apa ya? di video ini, di tugas besar knowledge management ini, aku berperan sebagai diriku sendiri, Floren, dimana Floren ini sebagai staff partnership, jadi di bawahnya Mbak Aisyah yang tadi. Terus di sini karakter aku, boleh cerita tentang karakter aku? Boleh banget, sebutin dong karakter kamu nanti gimana? Oke, jadi karakter aku tuh dia tuh pemarah. Terus dia tuh hal-hal kecil dibesar-besarin. Terus dia itu suka nasi padang. Terus dia itu sebenarnya pekerja keras, cuman dia agak susah mengkomunikasikannya. Jadi mengkomunikasinya kadang-kadang dengan amarah, dengan emosional, gitu juga sih Kak. Oke deh, terima kasih. Oke, See you. see you. Halo Kak, boleh kenalin dong nama sama NRP kamu? Oke, hai guys, nama aku Adinda Silvafa, bisa dipanggil Anin dan aku NRP-nya 5010221031. Oke, boleh tahu dong karakter kamu di sini tuh sebagai siapa dan wataknya seperti apa? Oke, jadi di film kali ini aku nanti berperan sebagai staff, nanti aku di bawahnya manajer sama di bawahnya Mbak Ais. Dan untuk karakternya, aku sebenarnya sama kayak Floren, tapi sama-sama marah tapi masih marahan Floren. Nah, kalau Floren suka nasi padang, aku suka kopi. Oke, kalau gitu see you kakak. See you. Halo Mas, boleh kenalan dulu nih. Oke, kenalin aku Kasmal Gatne, bisa dipanggil Kasmal dengan NRP 5010221051. Oke, kalau boleh tahu Mas Kasmal nanti berperan sebagai apa dan sifatnya tuh nanti gimana ya? Oke, jadi di sini aku bakal menjadi HR. Jadi dia tuh mirip dengan tadi yang manajer, sama-sama menjadi mediator antara dua individu yang memiliki masalah atau lagi konflik. Tapi di sini HR ini lebih memiliki authority karena ini memang ranahnya HR dan dia ini otaknya memiliki kepala dingin yang bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di kantor kita. Oke, bentar. Kayaknya harus beda dari yang pada yang lain. Emang sebenarnya kita bikin film apa sih? Oke, jadi kita di sini bakal memanfaatkan salah satu tools knowledge management, yaitu adalah brainstorming. Jadi di sini bakal ada beberapa masalah yang kita pecahkan menggunakan tools brainstorming untuk mencapai solusi yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak yang memiliki masalah di masalah ini. Oke deh, kayaknya menarik nih Mas Kasmal. Mungkin segitu aja, mending langsung nonton aja nggak sih? Ya kan? Boleh langsung check out.
Halo Pak Bagus. Ya, selamat pagi Pak. Gimana nih kabarnya? Oke. Ya, jadi perkenalkan saya Anin. Jadi nanti so far buat kedepannya saya akan di PIC ya, PIC dari klien Pak Bagus. Dan mungkin pada meeting hari ini kayaknya kita bakal bahas terkait scope of work kerjasama kita ya, terus juga berkaitan dengan workflow dan lain sebagainya. Terus lebih nanti mau kerjasamanya seperti apa, kapan dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Oke, mungkin langsung mulai aja ya Pak. Kalau misalkan dari kita itu bisa diakses di link ini Pak, mungkin bisa dilihat terlebih dahulu. Oke, mungkin sambil menunggu tim Bapak yang lainnya kita bisa melihat membaca terlebih dahulu yang terkait apa yang sudah kita siapkan. Masih 30 detik lagi. Belas. Oke deh Pak Bagus, kalau misalkan ya seperti itu ya kesepakatannya, paling nanti setelah itu akan ada tim kami ya yang menghubungi Pak Bagus dan juga tim untuk koordinasi selanjutnya. Gitu, mungkin nanti untuk setelah meeting hari ini nanti saya send by email, dan mungkin kalau misalkan dari saya cukup sih Pak Bagus, mungkin dari Pak Bagus ada yang mau ditanya terlebih dahulu. Oke, enggak ya Pak. Baik, kalau misalnya seperti itu mungkin kita bisa cukupkan meeting pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bagus dan juga tim yang telah menyempatkan waktunya. Itu aja sih Pak, kalau dari saya mungkin kita bisa selesaikan meeting pada hari ini. Terima kasih Pak Bagus. Aku udah bilang Mbak Aisyah nih, kita buat yang juga ada slide yang tadi aku bawa di meeting. Itu bisa kan langsung sekarang? Iya bisa. Mbak Aisyah udah di Jadi gimana nih guys? Iya, jadi aku baru meeting udah tadi sama kliennya Pak Bagus. So far aman sih buat kayak persiapannya nanti gimana. Terus nanti aku juga udah bilang kayak nanti di bawah ini bukan di direksi Pak Bagus siapa gitu. Nah, sebenarnya yang aku bingung sih Mbak, ini kan pertama kali biasanya kan si klien yang megang klien terus dari kliennya aku. Kira-kira nanti pembagian waktunya gimana ya Mbak, koordinasi di antara kita? Kalau itu ya biasa aja. Kalian biasanya tuh gimana? Izin saya Mbak, tapi kan biasanya kan aku terus sekarang Ani nih yang pertama kali bentuk kalian nih, apakah tetap kayak biasanya aku kayak Maxing, saya Ani juga kayak gitu atau gimana? Iya, kayak biasanya aja ya. Tapi kan aku nggak in charge sama kamu, bisa banget kan bukan aku yang komunikasi banget sama kamu gitu. Kalau aku pokoknya kayak biasa aja. Ntar aku ada telepon yang kita kayak oke. Enggak. Berarti kayak biasa. Oke. Di kantor ini, semua terlihat baik-baik saja. Staf bekerja dengan tenang. Namun, sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terjadi. Gue di MC gitu, terus kamu perkenalan segala macam, dan baru bacain si siapa CV-nya, terus itu udah langsung datang langsung ngobrol aja ngalur. Terus sama nanti pas apa namanya ada penyerahan sertifikat. Jadi nanti jadi nanti kamu lempar ke MC dulu penutupan, pasti kamu lempar ke MC, ntar MC
penyerahan sertifikat ke kamu sama ke speaker. Oh, jadi MC yang ngasih sertifikatnya. Enggak, bukan yang mimpin MC, tapi nanti Aku mengarahkan. enggak ada Dani sama ada pihak kayak Santa yang ngasih ke kalian. Kamu tuh Aku juga ikut. ya. Oke, I see. Jadi kamu closing atau lempar ke si MC-nya aja. Nih, kamu kemarin udah follow klien yang keren belum? Loh, bukan harus kamu yang bisa teh? Enggak. Enggak nih, kamu kan klien kamu. Loh iya, bukan aku, tapi kan harusnya kamu yang bisa, kan tugas kamu. Kok jadi aku sih? Kan klien kamu. Loh, dan aku kok jadi kayak banyak ngatur gitu sih? Enggak gitu, itu kan klien kamu masalahnya. Kemarin ini nggak kata Pak Manajer. Jadi kalau misalnya itu klien kamu yang cari dari A sampai Z itu gajinya kamu. Kenapa jadi aku? Lah iya, tapi tetap harusnya yang tugas dulu itu kamu. Kalau segala pertanggungjawaban klien emang aku. Enggak dong, Min. Loh, Kalau enggak, gitu coba kita deh. bagi semua. Emang ada SOP kita kayak gitu? Tahu deh. Nggak apa-apa. Aku enggak. Amin, ikut aku bentar ya. Kemana? Keluar bentar. Mau ngapain ya? Ngobrol aja bentar gitu. Di luar ya. Kayak aku lagi Facebook dari Mbak aja. Nggak apa-apa, penting ini. Bentar aja. Kali banget. Ini loh. Oke, bentar ya. Anak siapa? Amin. Amin yang anak Jakarta itu. Tuh, kenapa nih? Pendek itu loh. Oh. Udah saya di- Dia lo banget banget. Ya elah masih Amin mah. Ini kayak gitu. Jadi kalian boleh ikut aku ke sana ya? Mau ngobrol bentar aja. Gimana Mbak? Ke ruangan ngobrol biasa bentar. Banyak yang ngobrol dulu ya. Ngobrol bentar. Hati ya, Bro. Kenapa? Duduk. Mbak. Jadi Anin sama aku ini tadi aku lihat kalian keluar dari ruangan kayak tegang banget gitu ya. Ada apa ya? Boleh tolong cerita nggak masing-masing dari sisi Anin sama aku? Ini Mbak, kita kan baru dapat klien baru kan. Kita megang emang aku kebetulan. Terus tadi Floren follow up lah terkait kliennya dihubungin sama belum dan ternyata belum dihubungin. Nah, kita tuh tadi bingung karena aku pikir harusnya Floren nih yang kontak klien karena kan biasanya emang dia yang kerjanya kontak-kontak sama klien kan. Dan emang baru kali ini aku juga megang klien baru yang handle aku gitu. Jadi emang kita bingung dan kita ya salah-salah sedikit lah kayak emang step sih sebenarnya yang harusnya kontak klien gitu. Kalau dari aku, Ya kurang lebih sama sih Mbak. Pokoknya intinya aku tuh gak mau banget buat kontak klien atau gimana. Pokoknya ada arahan yang jelas aja. Kayak selama ini tuh aku sama Anin tuh kerja itu gak ada arahan yang jelas gitu loh Mbak. Jadi kalau misal cross division kayak gini kadang-kadang emang ya kita sering sih kayak gini Mbak. Jadi kayak menurut aku butuh deh apa gitu. Ya biar jelas sih. yang aku lihat ini kalian masalahnya karena miskomunikasi ya. Mungkin karena kurang adanya SOP kali ya, ya kan? Sih, Ya. sama pembagian job desk. Pembagian job desk. Tugasnya siapa, tugasnya siapa gitu. Mungkin buat next actionnya kita bisa minta tolong HR kali ya ke Mas Kasmal. Gimana? Mbak? Boleh sih. Boleh kalau itu aku serahin ke Mbak Serahin Anin aja. Ya. Kalau gitu kita minta tolong HR aja ya ke Mas Kasmal. Oke ya. Makasih ya Mbak. Ya.
Lo malah lagi sibuk nggak ya? Mal, lagi sibuk nggak? Enggak, lagi senggang. Ini aku ada masalah, boleh tolong bantuin bentar nggak? Oh boleh boleh, duduk. Oke. Jadi gini Mal, tadi tuh bisa ada masalah sama Anin sama Floren. Jadi mereka kayak Floren itu saya nggak sengaja mengambil tugasnya Anin, soalnya yang biasa ngurus klien itu kan Floren, dan Anin itu untuk pertama kalinya itu mendapatkan klien, dan klien itu secara nggak sengaja diambil alih sama Floren. Jadi mereka tadi kayak tegang banget di ruangannya gitu. Oh, berarti emang tadi masalahnya gara-gara nggak ada bagi tugas yang jelas, nggak ada komunikasi yang jelas, jadi sampai ada konfliknya gitu ya? Iya benar benar. Oh, oke. Kalau gitu buat kita selesai masalah ini, mending kita coba diskusi aja, kita ajak semua orang-orang yang terlibat kayak Foren, Anin, kamu, dan aku, nanti kita ngobrol bareng. Nanti gimana nih buat menyelesaikan masalahnya, kita dengerin dulu pendapat dari semua tadi, Anin, Foren, terus baru kita tentuin kita ke depannya gimana nih, kita bikin action plan-nya. Oh iya boleh boleh. Tadi kita diskusi, habis itu kita bisa bikin action plan-nya gitu kan ya? Iya, betul. Oke, langsung aja kita ngobrol ke Anin dan Foren. Halo Floren, boleh nggak ya kalau misal kamu ke ruangannya Mas Kasmal? Jadi biar lebih enak ngomongnya. Gimana? Ya udah. Oke. Aku tunggu di sini ya kalau gitu sama Kasmal. Oke. Ya, halo. Sini. Duduk. Silakan. Di sini. Siapa? Oke, kan tadi di sini aku dapat laporan nih dari Aisyah. Jadi katanya si kamu Ani dan kamu Floren itu ada masalah nih, katanya ada konflik, jadi cekcok dikit gitu kan. Nah di sini kita coba dulu rundingin, kira-kira ada apa sih kok bisa sampai ada konflik. Nah aku di sini coba pengen dengerin perspektif dari kalian berdua, gimana sih kok bisa sampai masalah ini terjadi. Setelah itu baru kita coba selesaiin masalahnya satu-satu begitu. Jadi gimana tadi kok bisa sampai ada konflik? Jadi ini Pak, ini siapa saya izin jawab dulu. Jadi tadi tuh masalah bikin jodoh sih Pak, kan saya tuh ada klien, terus Anin ada klien baru nih, tapi sama Anin tuh belum dihubungin klien barunya, which is deadline-nya kemarin. Terus saya ngingetin dan Anin tuh bingung, dia kiranya tuh jodoh saya. Sebenarnya masalah ini udah sering banget sih Pak terjadi. Jadi ya gitu deh Pak, kayak menurut saya sama tadi udah ngobrol sama Bu Aisyah juga, kita butuh pembagian job desk yang jelas gitu Pak, dan arahan yang jelas agar hal-hal kayak gini nggak terjadi lagi. Sebenarnya nggak cuma awal doang ya aku ya, kayak kadang tuh kita suka antara aku juga Foren yang misalnya kita sama-sama tiba-tiba suka dapat tugas tambahan gitu yang kayak itu bukan tugas kita sebenarnya gitu. Terus ya kita bingung aja, kayak bahkan suka nggak jelas juga, kayak misalkan kerjaan kita sebenarnya udah selesai atau belum, maksudnya kita nggak tahu nih progresnya sampai mana dan sebagainya. Gitu sih paling ya, kita bingungnya di segi itu. Mungkin ada solusi dari Oke, dari yang kalian sampaikan tadi aku nangkap dua masalah ya. Jadi sebenarnya buat menyelesaikan masalah ini kita bisa selesaiin dengan gini. Jadi pertama tadi kan ada saling ambil tugas ataupun saling salah-salahan dan saling lempar buat mengambil tugas. Nah di sini ini bisa diselesaikan dengan misal kita bikin dokumen yang menjabarkan job desk setiap staff. Nah setelah itu kita juga bisa tambahin nih, kita bikin SOP yang jelasin gimana sih flow kerja di kantor kita ini. Jadi dengan adanya dua dokumen ini, semoga kedepannya udah bisa memitigasi hal-hal ini buat tidak terjadi lagi kayak gitu. Itu udah yang bagus Pak, bagus banget. Tapi satu pertanyaan Pak, gimana ya caranya biar itu SOP-nya bisa efektif? Gini Flo, mungkin kita bisa melibatkan semua orang dalam proses pembuatan SOP ini, karena dengan melibatkan semua orang itu bakal ada transparansi yang jelas untuk tugas-tugas di antara divisi-divisi ini, dan dengan cara itu juga kita bisa memastikan
setiap langkah itu bisa diterapkan dengan persetujuan kalian, mungkin gitu. Oke Mbak, kayaknya tuh bagus deh Mbak idenya. Tapi kayaknya kita juga perlu buat pengecekan gitu sih, kayak untuk memastikan kalau semua orang ini benar-benar mematuhi dan menjalankan SOP. Karena percuma aja kalau misalkan kita udah buat SOP tapi SOP-nya nggak dijalanin sama orang-orang gitu sih kalau menurut aku. Oke, kalau kayak gitu berarti gimana nih? Siapa dulu yang harus mulai di flow kerja ini? Dan kayaknya siapa yang memberikan persetujuan juga gimana? Oke, jadi gini. Jadi pertama bisa kita jabarin dulu nih, kira-kira ada tugas apa aja di kantor kita ini. Setelah itu baru kita mapping. Si Floren dapat apa, si Anin dapat apa. Nah dari situ baru kita bisa kelihatan kan, biar udah ada pembagian tugas yang jelas, biar nggak ada jadi irisan lagi. Nah setelah itu baru kita lakuin controlling. Nah controlling ini bisa kita assign PIC-nya siapa yang memberikan approval. Nah dari situ biar kelihatan jelas nih setiap orang menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dituliskan di SOP kita. Nah kayak gitu. Nah, dari controlling itu juga itu kita bisa pastiin bahwa setiap SOP ini bisa kalian ikuti dengan mudah dan tidak ada hal yang membingungkan gitu, biar lebih lancar juga kan kerjanya. Masalah yang didiskusikan dalam rapat dengan HR ini adalah miskomunikasi antara Floren dan Anin, di mana Anin tidak berkomunikasi dengan Floren terkait klien baru, yang mana seharusnya tugas tersebut terbagi di antara mereka berdua.
Oke, kalau gitu thank you Kasmal atas masukannya. Mungkin untuk hari ini bisa kita cukupkan dulu, nanti kita lanjut minggu depan lagi ya. Kalau gitu kami pamit. Tadi Iya, ya. udah jam segini, balik yuk. Oh iya, yuk. Boleh. Makasih ya Nin, sorry ya tadi gue marah-marah. It's okay, sorry juga. Kayak ada komen ini sih lebih jelas tau. Abis ini makan yuk. Boleh? Oh, kosong. Boleh yuk? Padang yuk. Lo lagi pengen banget makan. Pengen banget. Lu kan lagi diet. Enggak, gue lagi pengen banget makan Sip ini. deh ya. Oke deh. Yuk. Lu kayak tahu deh pada ini kita sini yang enak. Apa gimana? Ada gitu ya. Oke. Yuk. Jadi jadi nasi padang ya. Habis itu ngopi lagi ya. Oh, sebelum. Pas gue harus balik ke sana di persoalan keuangan nih. Nah gue bingung, kata Mbak Isya ini tuh harus dikasih ke keuangan. Padahal itu sebenarnya bisa di kita kayak skopnya keuangan tuh nggak semikro itu gitu loh. Tapi kalau kata Mbak Isya kalau udah ke masuknya keuangan gitu loh. Jadi ya kemarin tuh harusnya bahas sampai ke divisi, tapi kita belum bahas deh. Tapi lu udah kemana guys? Belum, karena gue pikir masih itu masih skop kita gitu. Iya sih. Takutnya ya kayak malah berantem gitu sama divisi. Iya, orang dalam divisi aja kita udah bingung. Iya sih, benar-benar. benar. Iya sih, menurut gue jangan sih kok. Jadi ya kayak lu harus confirm lagi deh dulu aja. Sekali lagi. Kalau Soalnya lo gimana? sama banget sih vlog kemarin gue juga nemu sebenarnya case. Jadi kemarin kan gue baru follow up klien kita yang baru itu kan. Yang kemarin. Iya, terus habis itu ternyata mereka ada request dadakan. Dan itu tuh requestnya di luar dari scope of work dealing kita lah intinya. Terus habis itu gue bingung dong kayak ini gimana ya, masa harus gue setujuin, kan nggak mungkin ya. Dan gue satu sisi juga bingung ini siapa yang harus menyetujukan case ini atau gimana. Gue jadi bingung gitu loh, menurut lu gue harus gimana ya. Terus akhirnya kliennya belum gue jawab sampai sekarang, karena ya gue nggak bisa langsung balikin gitu aja sih. Kayak menurut lo SOP kemarin nih masih banyak kurangnya nggak sih? Kayaknya iya nih. Apa Iya kita sih. mau ke Mbak Aisyah ya? Kayaknya iya deh, sama sekalian masalah lo tadi. Iya. Setuju sih. Iya, kayak banyak banget di luar itu tuh masih banyak harus dimasukin ke SOP nggak sih? Ada kayak dulu dia. Iya deh. Kapan ya enaknya kita ngomong ya? Cari dia habis lunch yuk. Boleh deh, habis makan ya. Oke deh, habis itu kita ke ruangan aja. Oke, kalau gitu gue mau cek dulu deh kerjaan. Nice. Gue Yuk. juga.
gimana yang masa kamu kemarin yang belum tahu? Oh, gue belum Malaysia sih. Oke, gue juga sama sih sebenarnya, aku belum bilang. Tapi kita hari ini mau ngomong kembali bisa. Tapi menurut aku kayak kita harus cari solusi dulu ya, biar kayak ada inputnya dulu. Karena Mbak Isha orangnya kayak emang biaya aja kan. Iya sih, kalau dari aku sih sebenarnya kan kemarin approval klien ya, masa kayak harusnya menurutku itu yang lebih kayak better case sih. Misal kayak dia sekat juga kan, tapi kalau emang major banget menurutku Mbak Aisyah gitu. Aku bukan yang bilang itu, cuman aku takut aja kalau misalnya dia mau keputusan nanti Mbak Aisyah kayak kok kalau dia keputusan gak bilang gitu ya. Lalu aku mau tanya dulu sih enaknya gimana Kalau aku juga setuju kalau untuk ya sini. Soalnya kemarin kan berarti kamu masalah approval ya? iya, betul. Kayak kamu kan tiba-tiba ganti ya ganti scope ininya, kesepakatannya. Kayak gitu sih. Kalau dari aku kemarin kan masalah finance ya, jadi multi-divisional coordination kayak gimana. Nah, yang menurut aku kemarin itu terlalu micro untuk dibahas oleh finance, tapi yang Malaysia tuh mintanya ke finance. Jadi kalau dari aku sih selama kita bisa handle, karena itu udah ranah kita banget, masih ranah kita bukan ranah finance, jadi kayak gitu kita. Jadi menurut aku terlalu banyak ngasih jadinya kayak semua kita. Iya sih, tapi mereka Mbak Aisyah harusnya review approval kamu dulu sih. Dan kalaupun harus koordinasi sih nggak kamu bilang approach ini lagi. Iya sih, benar-benar coba deh kira-kira ada solusi yang lain nggak sih menurut kamu yang lebih yang mungkin Kayaknya itu sih. gitu ya. Oke. Iya, gimana ya sama Mbak Aisyah? Ya aku buat masalah kemarin dari dia sebelum dari itu ternyata lagi ada masalah baru nih yang kita ngomongin itu masalah fokus sama multi-divisional coordination kayak gimana. Yang dulu kayak mungkin Mbak Isha kayak bakal bisa sudah hubungan sama HR atau apa gimana, tapi at least dari kita udah ada solusi yang menurut kita bagus gitu loh. Ya. Oke deh. Iya, Orang sekarang aja hari ini Mbak Aisyah sibuk ya tadi dulu ya. main di Bali ya. Dia masih di Masih kok kita punya soalnya aku takut kayak kalau aku punya terus jadi kayak nggak sih apa-apa. aku juga lagi ketemu sama klien kayak dari kemarin. Iya, Mau kamu nggak kok berdua gimana? yang chat saya. Oh, boleh aku deh. Kita kabarin ya. Nih Mbak Aisyah udah jawab nih, katanya bisa. Mau langsung aja nggak? Sekarang Iya, boleh. Tapi di kopi dulu masih. boleh. Di kopi dulu ya. Iya. Iya. Ngobrol. Gimana nih? Gini Mbak, jadi kan kita udah bikin Shopee baru kan, tapi ternyata Shopee itu nggak mencakup menjadi luar yang tidak terduga ya. Nah, jadi setelah seminggu kita apply atau ngelakuin eksperimen barunya yang kemarin kita buat sama Pak Kasmano, itu ternyata kita nemu celah nih Mbak yang masih kita bingungin, which is Itu terkait approval dari klien ataupun koordinasi ke divisi lain gitu. Nah, kebetulan aku sama Kemari punya masalah yang sama nih gitu. Nah, kita kan udah nama gue ya. Jadi kalau misalkan aku, jadi kan misalnya kemarin apa bagus klien baru kita itu tiba-tiba minta banyak kesepakatan Mbak. Tiba dari request dadakan nih banyak banget gitu. Nah, aku nggak mungkin approve semua ya. Nah kalau misalkan hal kayak gitu tuh aku harus bilangnya ke siapa, gitu. Siapa yang nentuin gitu. Nah kalau bukan di aku tuh mikirnya biar cepat kayaknya better case-nya kalau misalkan emang benar. Nah tapi satu sisi juga aku mikir walaupun aku yang nanti bakal decision apakah aku harus ikut membaca atau gimana untuk bisnis itu ataupun kalau major nanti berarti kan nggak bisa nanti kita koordinasi itu harus di luar gitu. Kalau di kamu gimana kok? nah kalau dari aku tuh bingungnya sama karena kan aku emang bilang dulu dengan divisi lain
sih Mbak? Hari ini bisa nggak? Hari ini insya Allah bisa. Nanti aku cek terus. Oke. Makasih banyak ya Mbak. Bikin kita jadi plong ya. Thank you ya Mbak. Nanti kerjanya. Dadah. Halo, Kak Semal, ini anakku ada masalah lagi nih. Kira-kira bisa nggak ya kalau hari ini kita nge-arrange meeting lagi? Mungkin kalau jamnya habis makan siang gimana? Bisa nggak? Bisa ya berarti ya. Oke. Berarti nanti meetingnya di ruangan yang kayak kemarin sih, di ruangan ini. Oke, aman ya kalau gitu. Makasih. Siang Kak Semal. Siang. Ya Pak. Siang. Siang Pak. Siang. Siang Pak. Siang. Jadi gini Kak Semal, sesuai yang udah aku bilang di telepon tadi, ini anak-anak kan lagi ada masalah lagi nih. Nah, mungkin nanti kejelasannya gimana ya? Oke, bisa dijelasin dulu nggak? Kemarin tuh kan kita udah bikin SOP ya, SOP terkait bertanya gimana, terus siapa yang approve tiap aplikasi yang ada, siapa belum ada, kan itu udah ada SOP yang jelas. Mungkin kemarin ini bisa jelasin lagi kayak kenapa kok bisa timbul ada masalah yang dijelasin dulu. Oke, kalau gitu aku serahin ke anak-anak aku dulu ya. Oke, jadi selamat siang Pak. Kenalin sekali lagi saya Floren dan temen aku Anian ya. Jadi kemarin itu kami ada menemukan beberapa masalah Pak untuk SOP yang habis dibuat seminggu yang lalu itu Pak. Nah kalau dari Anin dulu deh mungkin dijelasin. Ya, kalau misalkan SOP kemarin kan emang fokusnya itu ke pembagian job desk ya Pak. Gitu, itu sebenarnya udah clear ya, kalau dari segi job desk kita udah masing-masing tahu lah kita mau ngapain. Cuman ternyata baru banget kemarin itu kita nemuin masalah kayak masalah kita terkait approval Pak gitu. Jadi kita bingung nih koordinasinya siapa yang buat keputusan dan sebagainya itu gimana gitu. Nah kalau misalnya dari aku sendiri kemarin itu kan emang kebetulan sebagai base ya untuk klien yang baru gitu. Nah dari klien kita ini ternyata ada request gitu Pak, request terkait kerjaan yang lumayan dadakan dan itu di luar dari kesepakatan kerjasama. Nah kalau semisal kayak gitu bingung lah ibaratnya gimana harus siapa yang keputusan ya untuk menerima request itu gitu, apakah Mbak Aisyah atau langsung dari divisinya gitu. Soalnya kalau misalkan ke Mbak Aisyah itu nanti koordinasinya terlalu lama gitu, minimal dari klien itu mintanya deadline-nya secepatnya gitu. Jadi aku kemarin sudah mengusulkan saran dengan Mbak Aisyah mungkin untuk terkait keputusan minor itu bisa langsung dari PC dia membuat keputusan, tapi kita bingung juga nih ya kalau misalkan PC-nya nanti yang membuat keputusan koordinasi ke atasnya itu gimana gitu. Jadi kalau untuk hal-hal yang major itu bisa langsung ke Mbak Aisyah gitu. Kalau dari aku gitu sih. Mungkin kalau Floren beda ya masalahnya kemarin. Iya kemarin tuh kalau saya tuh lebih ke cross division Pak. Kemarin tuh kan saya tuh memang yang berhubungan dengan divisi-divisi lain gitu kalau di partnership gitu ya. Nah kemarin tuh saat harusnya itu tentang berbau keuangan itu ke finance, tapi menurut saya itu terlalu mikro untuk diserahkan ke finance karena itu kayak udah masuk ke rahasia internal partnership gitu Pak. Jadi saya tuh bilang ke Mbak Aisyah, manajer kami, harusnya menurut saya tuh di-handle sama kita aja. Tapi setelah mendengar dari Anin, itu malah kayak terlalu banyak yang kita handle Pak. Jadinya kita sering lembur terus beberapa hari ini gitu sih. Dan ya back again, jadi sampai sekarang tuh masih kita nggak tahu nih ini harusnya di handle finance atau kita handle gitu sih Pak. Jadi masalah komunikasi ke multidivisi gitu. Dan tadi udah sempat mention atau sudah sempat rapat sama Mbak Aisyah, dan kata Mbak Aisyah memang Mbak Aisyah sangat membantu tapi butuh klarifikasi dan approval juga dari Bapak HR gitu. Oke, kalau tadi aku dengerin dari Mbak Aisyah, dari Ani, dari Floren, kan tadi intinya ada dua masalah ya. Jadi gimana approval dari kalau misalnya ada perubahan dari kesepakatan yang sudah disetujui di awal dengan klien,
Dan yang kedua, gimana sih kita pembagiannya atau batasan-batasan terkait approval ataupun keputusan yang diambil, apakah itu bisa disetujui oleh partnership secara langsung atau perlu approval dari tingkat yang lebih tinggi, misalnya manajer ataupun dari divisi yang bersangkutan. Nah, saran aku untuk nge-solve divisi tadi yang approval tadi sampai gimana, itu kita bikin scope keputusan apa yang bisa diambil oleh staff, keputusan apa yang bisa diambil oleh manajer, dan keputusan apa yang bisa diambil oleh divisi lain. Nah, dari situ kita bisa kasih batasan, misal kalau tentang finance tadi, kalau emang itu udah masih dalam lingkup budget yang ada di project ini, itu masih bisa diambil secara langsung oleh staff dan juga manajer. Tetapi apabila ada tren ini untuk keluar dari budget yang sudah disetujui di awal, itu perlu persetujuan oleh divisi finance. Kenapa? Karena itu kan juga pasti ada KPI dari divisi finance yang harus dijaga. Jadi agar kita tidak mengganggu KPI dari divisi finance dan kita sama-sama enak kerjanya, kita perlu komunikasi secara langsung ke divisi finance. Nah, tapi kalau tadi terkait perubahan-perubahan yang tertera dalam kontrak, hal ini juga kita perlu buat batasan. Misal kalau hal ini tidak mengganggu MOU yang telah ditandatangani di awal, itu bisa langsung di approval oleh staffnya langsung. Tetapi apabila ada kemungkinan bahwa persetujuan ataupun scope of work yang diminta oleh kalian ini bakal merubah dari isi MOU yang kita telah tandatangani di awal, itu nanti perlu approval ke manajernya. Nah, setelah dari manajer, ini hak dari manajer untuk mempertimbangkan hal ini. Apabila dari manajer masih perlu consult ke top level manajemen, itu masih bisa. Jadi dari staff bisa langsung diserahkan ke manajernya, nanti dari manajer yang bisa mengambil keputusan, entah itu consult ke C level ataupun diambil keputusan secara langsung. Kayak gitu sih. Oke Pak, kalau misalnya gitu mungkin ada tambahan saran lagi ya terkait SOP ini. Jadi mungkin nanti SOP-nya lebih dibikin ini sih Pak, bisa mencakup masalah-masalah yang emang kedepannya itu bisa ada kemungkinan terjadi itu juga. Dan ditambah kalau bisa juga mencakupi sebenarnya pasti kan ada masalah-masalah juga ya Pak ya, itu bisa menjadikan evaluasi ditambahkan kepada SOP yang baru. Dan kalau bisa pun SOP-nya juga nggak cuma buat partnership doang, tapi ke divisi-divisi lain juga bisa dilakukan gitu. Jadi kita semua selaras gitu terkait koordinasi dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari saya itu sih Pak. Oke, makasih sarannya Anin, well noted. Nanti bakal kita diskusikan lagi dengan teman-teman HR dan bakal consult ke teman-teman di top manajemen. Untuk hasilnya bakal kita forwardin by email dan nanti kita bakal adain meet buat transfer knowledge terkait SOP baru ke semua divisi yang ada di perusahaan kita ya. Gitu aja. Oke, terima kasih Kak Sunal atas masukannya. Nanti ditunggu ya SOP-nya. Oke, makasih udah ngulangin waktunya teman-teman. Jadi ini kan tadi SOP-nya udah dikirimin ke aku. Nah, semoga dengan adanya SOP ini tuh kita bisa lebih lancar ya dalam berkomunikasinya juga, karena sebelum ada revisi ulang SOP ini juga kan kita sudah koordinasi dengan lebih baik, walaupun ada sedikit masalah tapi itu masih termasuk minor dan masih bisa diperbaiki lagi. Dan semoga yang SOP yang sudah fix ini bisa lebih baik lagi. Ya, aku juga ngerasa ini aku kemarin selama sih kayaknya aku udah jelas banget, sampai kita masing-masing juga jadi tahu gitu jenis kita masing-masing kayak gimana. Enggak sih, kalau aku sama kayak gitu, jadi kayak kita udah minin bertengkar dan mau kita organisasi lagi sih Mbak. Jadi udah tahu nih flow-nya, ternyata kalau misalnya kita lagi ada masalah itu bukan dia udah ngerjain aja dia dengan kebingungan, tapi flow-nya dari bilang ke Mbak, terus kita bilang ke Pak Kasmal gitu ya. Oke deh, kalau kayak gitu Mungkin kita ngucapin terima kasih ya Mbak Isya ya udah membantu perjalanan ya. enggak kan kita nggak minta untuk diselesaikan kan Iya, Mbak Isya udah nggak iya, approach bener. gitu, kayak Mbak yang ngerti kalau kita lagi nggak baik-baik gitu loh. Kita gitu ya. Iya Mbak ya. Terima kasih juga, terima kasih selama ini sudah berkoordinasi dengan baik. Kalau sudah minim berat Bang. Ya, nih, baikkan dulu. Baikkan dulu. Kasih ya Mbak ya. Di sini aku juga mau berterima kasih. Mungkin ada miskomunikasi sedikit denganku, tapi ya makasih juga udah dimaklumin ya. Makasih
adalah hal yang tidak terpisahkan dari dinamika kerja dalam tim. Dalam drama yang telah kita tampilkan sebelumnya, kita telah mengilustrasikan gimana sih miskomunikasi dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam alur kerja, dan kurangnya kejelasan peran dapat memicu ketegangan dalam kerjasama dalam tim. Melalui video drama ini, kita menjelaskan bagaimana sih cara mengkaji ulang sebuah konflik menggunakan pendekatan knowledge management ataupun pengelolaan pengetahuan yang merupakan bagian penting dalam sistem manajemen modern. Kami percaya bahwa setiap konflik menyimpan pembelajaran yang dapat diubah menjadi kekuatan dari tim itu sendiri jika dikelola dengan pendekatan yang tepat. Nah, permasalahan ini itu muncul bukan karena sekedar adanya perbedaan karakter ataupun komunikasi secara personal, tapi juga ini muncul karena masalah sistemik. Ini kita bisa melihat bahwa proses kerja terlalu bergantung pada pengetahuan yang dimiliki oleh setiap anggota tim, namun tidak terdokumentasi atau yang bisa kita sebut dengan tacit knowledge. Pengetahuan seperti siapa yang harus menghubungi klien, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang nge-approve step decision yang ada, itu berada di kepala semua masing-masing anggota tim, tapi tidak terdokumentasikan ataupun tidak ada SOP yang menjelaskan hal ini. Jadi tidak adanya sistem pengecekan dan tidak adanya SOP tadi, ini menyebabkan tidak hanya kebingungan tapi juga frustasi karena adanya ekspektasi yang tidak selaras antara anggota tim. Dalam konteks knowledge management, ini menunjukkan kegagalan dalam proses knowledge capture dan juga knowledge distribution. Ketika alur kerja tidak terdokumentasi, pengetahuan menjadi tidak dapat diakses oleh seluruh anggota tim dan konflik pun mudah untuk muncul. Langkah awal penyelesaian konflik dimulai dari brainstorming. Dalam knowledge management, ini adalah teknik yang digunakan untuk menggali pengetahuan tersembunyi dari individu, terutama yang belum terdokumentasi atau tacit knowledge. Melalui diskusi yang terbuka, semua anggota tim diajak menyampaikan pengalaman, tantangan, dan kebutuhan yang mereka alami dalam pekerjaan harian. Nah, dari proses ini, muncullah kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak. Contohnya dalam drama ini adalah membuat SOP. SOP menjadi alat codification dari pengetahuan yang dapat mengubah informasi lisan menjadi dokumentasi tertulis yang dapat diakses, ditinjau, dan diperbaiki secara bersama. Brainstorming di sini berfungsi ganda, tidak hanya sebagai sarana menggali pengetahuan, tetapi juga memperbaiki kepercayaan antara anggota tim, karena setiap suara didengar dan dihargai. Siklus ini tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membangun budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif. Dari konflik ini, kami menyimpulkan beberapa pelajaran penting, yaitu konflik bisa menjadi peluang untuk perbaikan sistemik jika didekati dengan tepat. Knowledge management mendorong penyelesaian masalah berbasis sistem, bukan personal. Itu sederhana seperti brainstorming dapat menghasilkan dampak yang besar. Dokumentasi kerja atau SOP penting untuk kejelasan dan akuntabilitas. Revisi dan evaluasi adalah bagian tak terpisahkan dari pengelolaan pengetahuan. Knowledge management menanamkan budaya belajar dan perbaikan berkelanjutan. Oke, SOP yang dibuat mencakup 3 hal: siapa melakukan apa, bagaimana alur pengecekan, dan siapa yang memiliki wewenang untuk memberi persetujuan. Nah, implementasi awal cukup berjalan dengan baik, namun tidak tanpa hambatan. Salah satu masalah yang muncul adalah ketidakjelasan dalam approval. Nah, di sini kita melihat bagaimana pentingnya review cycle dalam knowledge management. SOP yang tidak fleksibel dan juga tidak dievaluasi secara berkala akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, tim melakukan evaluasi terhadap isi SOP, menerima masukan dari pelaksana, dan merevisi bagian-bagian yang belum jelas. Nah, ini adalah bentuk knowledge reuse dan juga refinement, di mana dua prinsip ini merupakan penting dalam knowledge management. Proses yang terjadi dalam drama ini juga bisa dimetakan menggunakan model Seiji oleh Nonaka dan juga Takechi. Nah, pertama itu ada socialization, di mana ini dilakukan melalui diskusi informal dan juga konflik yang terjadi. Di sinilah tacit knowledge mulai diungkapkan. Nah, untuk yang kedua, melalui brainstorming yang terjadi pada externalization, di mana pengetahuan implisit mulai dituangkan dalam bentuk diskusi eksplisit. Nah, yang ketiga yaitu combination, terjadi saat semua informasi dirangkum dalam bentuk SOP. Dan yang terakhir adalah saat SOP dijalankan dan menjadi kebiasaan kerja. Itulah tahap internalization. Sebagai calon profesional, saya jadi sadar bahwa untuk menyelesaikan konflik
tidak cukup hanya dengan meminta maaf atau mengalah, tapi juga perlu untuk memperbaiki sistem kerja agar konflik tersebut tidak berulang. Kita juga belajar bahwa pengetahuan yang tidak dibagikan kepada tim hanya akan menjadi beban untuk individu itu sendiri. Tetapi apabila pengetahuan yang diberikan kepada tim dan dikelola dengan baik, pengetahuan ini bisa menjadi aset untuk anggota tim dan juga untuk tim ini berkembang lebih lanjut. Saya belajar bahwa knowledge management itu seperti brainstorming dan juga pembuatan SOP tidak hanya membantu pada dunia profesional saja, tetapi juga pada organisasi kemahasiswaan, sehingga itu sangat relevan di mana saja. Dan saya juga belajar menjadi percaya bahwa dokumentasi dan juga evaluasi bukan merupakan sebuah birokrasi, namun itu juga merupakan tanggung jawab saya. Kemarin waktu gue habis dari klien, terus ada tuh gue masalah keuangan lah. Tapi menurut gue itu tuh nggak perlu keuangan, nggak perlu finance. Jadi gue ngomong gue lagi. Pusing. Oke, kalau gitu makasih. Thank you Kak Semalu. Ya, tapi kan baru bilang sama mereka. 1, 2, 3. Oke, kopi gue. 1, 2, 3. Ayo, ikut aku. 3. Ayo ikut aku yuk, keluar bener. Ke ruangan aku. Ntar aja lah, ngapain ya? Ada jajan. Aku nyari dulu ya. Jadi gimana tuh kok bisa sampai ada Kamu juga ikut? Iya, tapi kalau Oh, nggak apa-apa. Oh iya, sorry. Gini Flo, mungkin kita bisa melibatkan semua orang di sini dalam proses pembuatan SOP dengan Oke, jadi kita bisa mulai dengan kita jabarin dulu nih. Sekiranya ada beberapa ruang. kemarin waktu gue habis dari klien, terus ada tuh gue masalah keuangan lah. Tapi menurut gue itu tuh nggak perlu keuangan, nggak perlu finance. Jadi gue ngomong gue lagi. Pusing. Kemarin sekali ngobrol sama kalian. Oke, kalau gitu makasih. Thank you Kak Semalu. Ya, tapi kan baru bilang sama mereka. 1, 2, 3. Oke, kopi gue. 1, 2, 3. Ayo, ikut aku. 3. Ayo ikut aku yuk, keluar bener. Ke ruangan aku. Ntar aja lah, ngapain ya? Ada jajan. Aku nyari dulu ya. Jadi gimana tuh kok bisa sampai ada Kamu juga ikut? Iya, tapi kalau Nggak apa-apa. Oh iya, sorry. Gini Flo, mungkin kita bisa melibatkan semua orang di sini dalam proses pembuatan SOP dengan Oke, jadi kita bisa mulai dengan kita jabarin dulu nih. Sekiranya ada job desk apa ruang. 1,
Oke, jadi gini. Jadi pertama kita bisa jabarin dulu nih kira-kira ada tugas apa aja di sini. Nah, setelah itu baru kita mapping nih. Staff A dapat tugas apa, staff B dapat tugas apa. Nah, dari situ baru Ya. Langsung potongan atau apa? bentar dong, bentar. Kita harus mengambil tugas kalian ya. Ambil kopi. Oke, mau enak.